dalam badai hidupku. Tuhanku pegang teguh, walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur setiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Jadi Raja Salomo dengan menjelaskan dari pandangan di bawah matahari, dia melihat bisa menjadi membenci hasilnya, membenci hidupnya pun. Padahal dia sudah menikmati segala hiburan, segala kemewahan, segala keuangan, segala apa saja. Dia bisa menikmatinya. Dan dia bilang sia-sia semua. Kehidupannya pun dia bilang sia-sia dengan pandangan di bumi ini, dengan pandangan manusia. Akan terjadi, pasti. Dan orang yang tidak mengerti kehidupan bisa bilang sia-sia semuanya dan bisa merasa kecewa sampai ada yang bunuh diri, banyak yang berobat ke dokter untuk menolong pikiran mereka karena pusing dengan kehidupan. Nah, kita harus tahu semua ini supaya kita nggak merasa pusing. Oke, ini akan kesimpulan tentang kemarin berbicara tentang dan kita membahas tentang pengkhotbah dari kitab pengkhotbah, dan mulai Salomo yang menulis pengkhotbah dan dia menjadi sangat kaya. Dia raja Israel dan menjadi sangat kaya, menjadi dengan kata kaya raya. Dia mengalami semua yang dia inginkan dan juga dia sangat bijaksana. Dia yang paling bijaksana yang pernah hidup selain Yesus ya, karena dia adalah Tuhan. Tapi secara manusia dia yang paling bijaksana, dijelaskan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia secara besar sekali. Dia memimpin negara-negara yang berikutnya juga, kerajaannya luas sekali, dan dia membangun bait Tuhan, dan dia sangat mengasihi Tuhan. Dan karena itu diberkati Tuhan. Tapi waktu sudah berhasil, kemudian dia menjelaskan bahwa semua yang dia alami itu seperti sia-sia, dengan istilah yang itu, di bawah matahari. Berarti di matahari kita tidak bisa dapat puas, tidak bisa menjadi puas. Kita tidak bisa dapat kepuasan mungkin yang sejati, yang bisa menolong kita secara dalam. Tidak mungkin bisa. Nah, itu sudah jelas dari firman Tuhan. Nah, itu dijelaskan di kitab pengkhotbah bahwa secara di bawah matahari, secara dengan pandangan kita di dunia ini akan merasa sia-sia semuanya. Kita mencari uang, masak makanan, makannya habis, kemudian lapar lagi, mencari lagi, dan itu menjadi siklus yang tidak ada akhir rasanya sampai mati. Kemudian dalam kematian bisa bawa apa keluar dari sini. Dan kalau kita ada kekayaan diturunkan ke anaknya, dan Salomo dia menjelaskan, tapi dia nggak yakin kalau anaknya memang memimpin dan menggunakannya dengan benar, dengan baik. Dia nggak tahu kalau dikatakan si pengkhotbah bahwa dia nggak tahu kalau anaknya yang mewarisi kekayaannya menjadi orang bijaksana atau orang bodoh. Nah, jadi dia takut itu, dan kesimpulannya pada awalnya sia-sia semuanya, dan dia mulai membenci, katanya di pasal 2 dan 3 di pengkhotbah, dia membenci kehidupan, dia membenci segala karyanya, karena dia lihatnya sudah berhasil tapi sia-sia, gak puas dengan semua itu. Nah,
kemudian di terakhir kitab ini dia memberikan kita kesimpulan yang benar. Dan itu alasan Tuhan memberikan kita kitab pengkhotbah ini supaya kita lihat, ingat kuncinya adalah di bawah matahari. Waktu membaca kitab pengkhotbah penting sekali ingat frasa tersebut, di bawah matahari. Itu yang akan memberikan kita penjelasan bagaimana dia membenci kehidupan, bagaimana dia menjadi membenci segala karyanya, bahkan karya yang hebat, karya yang juga untuk Tuhan. Kerajaannya memang memuliakan dan memuji nama Tuhan karena dia bangsa-bangsa yang di sekitarnya juga mengerti tentang Tuhan. Jadi dia melakukan banyak untuk Tuhan dan banyak juga untuk dirinya, tapi akhirnya membenci kehidupan. Kuncinya di bawah matahari. Berarti kalau dia orang yang bijaksana begitu, pasti kita juga bisa jatuh ke dalam perangkap itu. Kalau kita mencari dan mau menjadi kaya, mencari kekayaan, kalau itu tujuan kita, ya pasti akan merasa tertangkap. Dan juga kalau kita mencari uang, membeli makannya, kemudian lapar lagi, akan merasa seperti ini masalah besar, nggak bisa puas dalam kehidupan. Nah, itu dengan pandangan di bawah matahari, pandangan manusia, karena itu seperti siklus yang terus-terusan sampai mati. Dan dia juga lihat dan dia bilang, apa bedanya manusia dan hewan? Apa bedanya? Karena hewan juga mati. Nah, kita tahu bedanya banyak sekali. Hewan tidak punya jiwa, manusia punya jiwa yang kekal. Nah, itu diberikan di kesimpulan di pasal 12, pasal yang terakhir kitab pengkhotbah. Kita coba lihat pengkhotbah 12 ayat 8. Sia-sia di atas segala kesia-siaan, kata pengkhotbah, semuanya itu sia-sia, kata pengkhotbah. Itu yang dijelaskan. Berarti tidak ada yang kita bisa dapat di dunia ini yang bisa memuaskan. Nah, ya ayat yang ke-9. Dan lebih jauh, karena pengkhotbah itu berhikmat, ia terus mengajarkan pengetahuan kepada umatnya atau orang-orangnya. Dia juga menimbang dan menyelidiki dan menyusun banyak amsal. Jadi dia menulis banyak amsal, dan kita bisa dapat banyak hikmat untuk kehidupan kita dari si pengkhotbah, dari Salomo, yaitu ditulis di kitab Amsal. Nah, dia mencari kata yang berhikmat, kata hikmat. Nah, itu kesimpulan dia, dan kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini, kepuasan yang sejati, kepuasan yang bisa menolong kita, yang memang bisa membuat kita merasa puas dan mengerti kehidupan. Itu firman Tuhan menjelaskan tentang apa bedanya manusia dan hewan. Kita sudah bahas itu sedikit. Manusia adalah jiwa, dijelaskan firman Tuhan. Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan atau untuk menyenangkan Tuhan. Dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Kita ada tujuan kehidupan kita, ada alasan. Nah, dan itu alasannya untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan menjelaskan itu. Ayat yang ke-13. Akhirnya, kata dari segala yang didengar atau kesimpulannya, takutlah kepada Tuhan dan peganglah perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Nah, itu kesimpulannya. Pegang firman Tuhan, takut kepada Tuhan. Itu akan memberikan kita alasan hidup. Nah, karena corona dan ekonomi sudah rusak di banyak negara, dan kalau tidak rusak pasti berbeda. Banyak orang PHK, banyak orang yang kerjanya putus. Ya, dan karena itu banyak orang juga putus asa. Banyak orang yang tanpa pengharapan. Nah, itu artinya sebenarnya
kalau itu orang Kristen, mereka tidak mengerti keselamatan. Karena itu sesuatu yang kekal. Karena kita ada yang kekal, tidak perlu selalu pikir dan khawatir tentang yang fana, yang hanya sementara saja. Kita bisa mengerti kehidupan secara jauh lebih dalam dan tahu, ya, mati atau hidup kita milik Kristus, kita miliknya. Tidak harus khawatir sebanyak itu tentang penyakit pun. Ya, penyakit kita nggak bisa kendalikannya. Kita bisa coba hidup dengan sehat, tapi akhirnya itu memang itu satu hal yang bisa kita bilang terserah Tuhan. Dan bukan hanya terserah Tuhan, tapi dalam hal itu kita bergantung pada Tuhan. Nah, itu berbeda dengan seperti terserah Tuhan, saya rokok apa saja, terserah Tuhan kalau saya hidup atau mati. Itu pandangan yang jelek. Jangan ada pandangan seperti itu. Kita tahu, kita coba hidup dengan Tuhan dengan sebaik mungkin, kemudian dan bergantung padanya. Nah, itu akan memberikan kita alasan hidup, pengharapan, dan setiap hari bisa mulai merasa, oh ini hari yang baru. Tuhan terima kasih, saya sudah diberikan hari lagi, saya sudah diberikan kesehatan, sudah bisa berjalan lagi hari ini, sudah bisa beraktivitas lagi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan karena firman-Nya menjelaskan semua itu. Iya, kita harus makan. Iya, kita harus masak, harus cuci piring, harus di dalam siklus kehidupan. Tapi ada alasan dalam semuanya, yaitu kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk kesenangan dengan kata, untuk kesenangan Dia dan untuk menyenangkan Dia. Nah, pertanyaan kesimpulan kita, apakah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita setiap hari? Karena hari itu cepat sekali berlalu. Sebelum kita sadar, kehidupan kita akan sudah habis, sudah berlalu, sudah menjadi tua. Dan apakah kita setiap hari memuliakan, menyenangkan Tuhan dengan perbuatan, dengan kehidupan kita? Nah, dasarnya karena kita mengerti kehidupan, bukan saja mencari uang, bukan saja menafkahi kehidupan, tapi dalam semua itu, dalam mencari uang juga kita bisa melayani Tuhan sekaligus. Pertanyaan sekali lagi, bagaimana dengan kita setiap hari? Apakah kita menyenangkan Tuhan dengan apa saja yang kita lakukan? Sinar